مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفارقين من أرب ومن أزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل وال من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa zazarana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin alladzi amarna bittiba'i sunnah wa zinabil bid'atil munkarah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah salatan wa salaman daimain ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri. Rabbi israh li sadri wa yassir amri. Rabbi israh li sadri wa yassir amri. Wahlul datam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati para asatidz sekalian, para hujjaj, para orang tua kami, wabil khusus sahibul bait Bapak Heri beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati Bapak Sekjen Pengajian Malam Jumat Bapak Bidin Saputra. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Raub, Al-Ustaz Zainuddin, Al-Ustaz Indra Jaya, Al-Ustaz Sain, para asatidz sekalian, Al-Ustaz Bapak Haji Kasmin, Bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dimudahkannya semua urusan kita, nikmat keberkahan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat itulah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di antara kita semua di tempat Bapak Heri. Alhamdulillah cuaca ya mendukung, tidak jadi hujan. Alhamdulillah, ini suatu keberkahan dan kerahmat bagi Allah dan bagi kita semuanya. Dan juga salawat dan salam kita tujukan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta berikutnya yang istiqomah menjalankan semua sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada
pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Ini hadisnya ke-19 dari Kitabul Jami ya. Yang kemarin kita bahas tentang 6 perkara ya, 6 perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadisnya ya kemarin sudah kita bacakan, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa ba'dal banat wa man annuhat wa karihal lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idatul mal ya. Ada 6 perkara ya yang diharamkan Allah ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu durhaka kepada orang tua, wabil khusus kita durhaka kepada ibu kita ya. Kemarin sudah kita bahas pembahas sebagian hadis ini. Jadi kalau kemarin kita diharamkan untuk durhaka kepada ibu kita ya, wabil khusus pada ibu kita, karena ibu kita itu makhluk ya, hamba Allah yang paling lemah kondisinya dibandingkan bapak. Jadi diharamkan kita untuk berbuat durhaka, berbuat dosa kepada ibu kita. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan hadis ini ya. Masih hadis yang ke-19. Jadi kita melanjutkan tentang wa'dal banat ya. Wa'dal mamat itu artinya, wa'dal banat itu artinya membunuh hidup-hidup anak perempuan ya. Artinya mengubur ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan ya. Terus nanti ketiga menahan dan menuntut. Yang keempat banyak berbicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Baiklah, kita lanjutkan ya. Dalam pembahasan ini kita lanjutkan tentang larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Jadi di sini wabadal banat ya, artinya kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan kita. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi pada zaman jahiliyah ya. Karena ini sudah terjadi pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang. Kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup itu sudah terjadi ya. Itu sudah terjadi pada zaman sebelum Islam datang. Di mana pada saat itu ya, setiap ada yang lahir anak perempuan ya, anak perempuan itu pasti dibunuh, baik dalam kondisi baru lahir ataupun sudah menjelang anak-anak ya. Contohnya Sayyidina Umar pada masa masih jahiliyahnya ya, beliau mengubur anak-anak, ya mengubur anak perempuannya. Beliau kalau misalnya mengenang jahiliyahnya dia ya gitu ya, dia sedih. Makanya dia kalau setiap habis sholat, kalau menengok ke kanan dia teringat ya dengan surga ya, tetapi kalau misalkan dia menengok ke kiri teringat dengan neraka. Karena apa? Karena beliau telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya waktu itu. Jadi kebiasaan pada zaman jahiliyah itu yaitu membunuh anak perempuan. Setiap kali ada dikabarin, misalkan seorang laki-laki dikabarin, ya fulan, istri kamu telah melahirkan anak perempuan ya. Jadi setiap dikabarin ada anak perempuan, orang tersebut pasti raut mukanya pasti marah, kesel, tidak suka. Kenapa? Karena dengan lahirnya anak perempuan itu ya menyebabkan pada zaman itu ya artinya karena mereka itu takut
rezekinya berkurang, ya. Satu itu. Karena apa? Kalau misalkan anak perempuan pada zaman itu, ya, pada saat itu anak perempuan itu tidak bisa menghasilkan rezeki, ya, tidak menghasilkan rezeki, hanya di rumah saja, ya, paling bantuin ibunya, misalnya masak, ya. Beda dengan anak laki. Kalau anak laki itu, ya, dia itu bisa bekerja, gitu kan, bisa misalkan ya suruh mengembala, ya, dan lain-lain. Tapi kalau anak perempuan pada zaman itu tidak boleh keluar rumah, jadi diam di rumah, dan itu bisa bisa mengurangi rezekinya, mungkin makannya gitu, ya, di situ. Jadi kekhawatiran kalau misalkan setiap ada anak perempuan yang lahir, kekhawatiran seperti itu. Yang kedua, mereka itu malu setiap ada punya anak perempuan, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena perempuan itu anggapannya tidak menghasilkan rezeki, ya, tidak memberikan rezeki, tidak mempunyai kekuatan. Beda dengan anak laki. Kalau anak laki, ya, dia bisa diandalkan, bisa mencari kayu bakar, bisa diandalkan untuk berperang, untuk bisa artinya orang kalau misalnya punya anak laki mempunyai kebanggaan, ya, pada zaman itu. Makanya kebiasaan jahiliyah pada saat itu, setiap ada anak perempuan yang lahir pasti dibunuh. Ini sudah terjadi pada saat itu. Tapi tidak semua kabilah pada zaman itu, ya, melakukan hal itu, ya. Jadi ada beberapa kabilah saja di pada saat itu, ya. Tidak semua kabilah melakukan hal itu. Ada beberapa kabilah yang memang melakukan hal-hal seperti itu. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga itu yang ketiga tadi tentang larangan wahat, ya. Waman wahat, yaitu suka menahan dan meminta atau menuntut, ya. Waman wahat, ya, artinya suka menahan atau meminta, ya. Misalkan, ya, memisalkan waman itu artinya menahan. Misalkan kita punya rezeki, ya. Misalkan kita punya rezeki yang banyak, ya, kelebihan rezekinya, tetapi dia tidak mau menunaikan haknya, ya, menunaikan kewajibannya. Misalkan kita punya rezeki yang banyak, dalam 1 tahun nisabnya sudah cukup, ya, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, itu artinya menahan. Yang dimaksudkan waman'an itu artinya menahan, ya. Atau orang misalkan majikan, ya, majikan, dia punya anak buah, ya, gitu, punya anak buah yang bisa diandalkan atau punya perusahaan, ya, tetapi majikannya ini tidak mau membayarkan gaji anak buahnya, ya. Dia hanya bisa menahan gajinya untuk tidak membayarkan anak buahnya. Nah, ini artinya waman'an, artinya menahan, ya, tidak mengeluarkan haknya untuk dibayarkan pada anak buahnya. Misalkan Bapak Midin nih, dia punya anak buah, ya, karena dia punya perusahaan, punya usaha, tapi dia tidak mau nih membayarkan gaji anak buahnya selama 1 bulan. Gaji ditahan aja tuh, anak buahnya sampai kelaparan. Nah, itu nggak boleh, itu diharamkan, ya. Artinya waman'an. Dan juga wahat, ya, wahat artinya banyak menuntut, ya. Dia tidak mau memberikan gajinya, tetapi anak buahnya dituntut, dipres gitu. Lo kerja yang benar gitu, misalnya dia, mohon maaf gitu, ya. Ya, misal kayak gitu. Kalau bisa lembur tiap hari gitu kan, tapi gajinya nggak sesuai misalkan. Nah, itu tidak boleh, itu diharamkan. Jadi
Waman'an wahad, artinya banyak menahan dan juga banyak meminta atau menuntut. Ini diharamkan, ya. Dalam hadis ini kita diharamkan untuk melakukan hal seperti itu. Kalau bisa balance, artinya seimbang. Kita keluarkan hak kita dan hak dan kewajiban kita, tunaikan ya upahnya, gajinya sesuai dengan porsi kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi kita diharamkan untuk waman'an wahad, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat adalah kila waqala, ya. Kila waqala. Jadi di sini kila waqala itu artinya kila waqala artinya banyak berbicara, ya. Kila waqala. Kita ini sebagai ya di sini dikhususkan untuk kita, untuk masing-masing individu, ya, dilarang untuk banyak berbicara. Jadi banyak ngomong lah bahasanya gitu ya. Apalagi sekarang nih di zaman serba canggih nih, di sosial media, ya, teknologi canggih, informasi gampang sekali kita terima, ya. Jadi sedikit-sedikit informasi yang kita terima nih dari seseorang, atau kita tahu informasi dari, baik itu dari media elektronik, dari internet dan sebagainya, ya, kita langsung terima. Tetapi apa, kita langsung, ya, sekarang ini kan tinggal gampang aja kan, ya, kita dapat informasi nih, oh beritanya kayak gini, langsung kita share ke sono kemari gitu kan, beritanya kagak jelas, ya, tapi kita langsung terima, langsung kita share, kita langsung share ke sana kemari, ya, berita-berita yang nggak jelas, tahu-tahu kita langsung sebar. Nah, ini termasuk kila waqala, artinya banyak berbicara, banyak ngomongnya gitu kan, padahal dia tidak tahu nih beritanya ini benar apa kagak gitu kan. Dia main langsung share aja ke sono, kirim ke sono, main kirim ke sini gitu kan. Itu padahal itu beritanya belum tentu valid, belum tentu benar, ya. Nah, kita sebagai seorang Islam, kalau di Islam itu ada namanya tabayun, ya. Ditabayun dulu. Kalau ada berita yang memang kira-kira tidak pas, belum jelas juntrungannya, ya, kita harus ditabayun dulu, ditelaah dulu nih, bener apa kagak nih beritanya nih, ya. Oh, kalau misalkan kali jembatan di Kali Cilengsi rubuh katanya, bener apa kagak tuh? Nah, itu betul. Kalau gitu betul. Nah, iya, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan kalau beritanya belum jelas gitu kan, apalagi kita memprovokasi gitu kan, antara umat Islam dengan umat Islam, antara ulama dan ulama, para asatiz dan habaib pada berantem, pada bertengkar, itu kan belum tentu, ya, belum tentu beritanya. Kita harus benar-benar kita tabayun dulu nih, benar nggak beritanya. Jangan kita telan-telan bulat-bulat, ya, tapi kita cross check dulu nih beritanya ini. Jangan langsung share ke sono ke sana kemari, tapi harus kita telaah dulu beritanya benar atau enggak. Nah, ini termasuk kila waqala, ya, artinya secara tidak langsung, ya, kita itu banyak bicara, ya, berbicaranya di dalam media sosial, ya, di dalam sosmed gitu ya. Walaupun secara tidak langsung, kalau misalnya kita ngomong, atau misalnya ngomong secara langsung, kita ngobrol nih, dengar berita begini-begini, oh si ono katanya begini-begitu ya, terus nyebar dah. Ngomongnya dapat beritanya sedikit, tapi ngocehnya kemana aja. Nah, itu perlu ditelaah lagi, ya. Jadi dalam pembahasan yang keempat ini, ya, tadi 6 larangan yang diharamkan Allah, diantaranya kila waqala. Larangan yang kelima adalah wakasratus soal, artinya banyak bertanya, ya. Wakasratus soal artinya banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya di sini itu
banyak mempertanyakan hal-hal yang tidak jelas, ya, mempertanyakan hal-hal yang tidak jelas juntrungannya. Misalkan kita ditanyakan nih, gimana nih kehidupan kalau kita tinggal di ruang angkasa, ya enak apa kagak ya, gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak jelas. Nah contoh seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu tidak perlu dipertanyakan, ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak perlu diharamkan. Jadinya itu banyak bertanya, ya. Atau misalkan adabnya murid terhadap guru, ya. Murid sok tahu gitu ya, bertanya kepada gurunya, ya. Gitu. Nah, itu termasuknya waqasratus soal, banyak bertanya. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadinya yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah waidatul mal. Waidatul mal artinya menghambur-hamburkan harta, ya. Kita menghambur-hamburkan harta, ya. Sebenarnya harta ini kan semuanya milik Allah, hanya titipan Allah yang diberikan kepada kita, ya. Baik itu sedikit maupun banyak, harta itu adalah milik Allah, ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 33 atau surat Al-Hadid, ya, ayat 7 juga dijelaskan itu bahwa semua harta ini adalah milik Allah, karena harta kita ini akan dipertanggungjawabkan, ya. Kalau harta, pertanyaannya ada dua, ya. Tapi kalau ilmu cuma satu misalkan, ya gitu kan. Ilmu ini diamalkan untuk apa? Tapi kalau harta, ya, harta itu pertanggungjawabannya ada dua. Dari mana, ya, dan untuk apa, ya gitu kan. Dari mana nih hartanya nih dia dapat, ya, itu dipertanyakan. Dan juga untuk apa harta itu dibelanjakan. Berat, makanya kalau punya harta banyak, makanya beruntung lah kalau yang biasa-biasa aja, ya. Jadi kalau semakin banyak, pertanyaan makin banyak. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita punya rezeki banyak, ya, tapi dihambur-hamburkan, tapi tidak sesuai dengan manfaatnya. Sebaiknya kita punya rezeki, kita laksanakan, kita tunaikan zakatnya, infaknya. Nah, itu nggak apa-apa untuk jalan Allah. Tetapi kalau misalkan kita punya harta banyak tapi dihambur-hamburkan, misalnya rajin buat nyawer gitu ya, atau sering datang ke tempat-tempat yang kagak jelas. Nah, itu diantaranya contoh untuk menghambur-hamburkan harta, ya. Jadi 6 perkara ini, ya, dalam hadis ini, ya, ini suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, ya, kemarin udah diingatkan untuk tidak berbuat durhaka pada orang tua, terus berbanyak mengubur anak perempuan. Kalau sekarang mungkin tidak ada, mungkin ada juga walaupun sebagian kecil ada, gitu kan. Itu lain lagi. Enggak, artinya orang tua masih ada yang kagak seneng gitu kan. Lahir anak lagi, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan lagi, anak ketiga perempuan lagi, sampai anak ke-10 perempuan semua gitu kan, ya. Gitu kan. Kagak terima tuh, padahal udah anak 10 perempuan semua. Nah, itu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya masih ada, zaman sekarang juga masih ada orang yang tidak senang, tidak terima kalau anaknya yang lahir itu perempuan. Yang ketiganya tadi apa? Kila wa qala, ya, banyak berbicara. Yang keempatnya banyak meminta dan banyak menuntut. Tuh. Jadi dalam hadis ini, ya, kita ditekankan untuk menghindari, ya, 6 perkara ini, ya. Jangan sampai kita mengamalkan atau menjalankan salah satunya. Mudah-mudahan, ya, dalam kandungan hadis ini kita bisa
menerapkannya dalam kehidupan kita sehari ya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam hadis ke-20 karena cuacanya juga tidak mendukung nih, biar cepat. Jadi kita selesaikan saja hadis yang ke-19 ya. Nanti kita lanjutkan dengan hadis yang ke-20 insya Allah pekan depannya, masih berkaitan dengan ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua ya. Jadi masih berkaitan dengan ketaatan kita pada orang tua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sama-sama kita simak, kita dengarkan kajian kitab Al-Jami. Semoga yang disampaikan guru kita dapat ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa sudah dikasih kuah, kita tampilkan dengan penutup doa ya. Dan gerimis juga semakin banyak, kita sempurnakan untuk doa pertama oleh Ustadz Rizky dan doa kedua oleh Ustadz Indra Jaya. Nanti setelah doa ada maklumat dari Sekjen Juru Tulis. Setelah itu kita ramah tamah. Dari saya sebagai pengaturnya acara kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.